Menjelang akhir tahun ini akan ada 3 bencana besar yang datang di Indonesia. Yang pertama itu adalah banjir bandang yang akan berdatangan di beberapa daerah. Saya melihat ada kereta api yang bertabrakan ya. Jadi memang sangat miris apa yang dia sampaikan kepada saya harus sampaikan ke teman-teman Ganjil Misteri bahwasanya akan ada juga skandal dari tokoh publik. Ada 3 kejadian politik yang akan menggemparkan di negeri kita. Yang pertama itu akan adanya huru-hara tentang krisis resesi ekonomi kita. Usia tahun 2024 tinggal 2 bulan ke depan sebelum berganti tahun 2025. Tapi menjalani 2 bulan di akhir tahun bukan pekerjaan mudah. Sebab selalu ada bencana-bencana besar terjadi menjelang tutup tahun. Kiriman Sanjang juga mengingatkan untuk berhati-hati oleh sebab banyak kejadian besar yang mengejutkan. Setidaknya 3 bencana menggemparkan akan terjadi jelang akhir tahun 2024. Kemudian ada 3 kematian selebriti yang mengejutkan. Sementara itu, kondisi ekonomi yang berada di ambang resesi juga perlu diwaspadai. Tanda-tandanya semakin tampak menuju akhir tahun 2024. Tapi benarkah jelang tutup tahun juga akan terbongkar skandal figur publik yang mengejutkan? Siapa tokoh politik yang diramal Ki Sanjang akan meninggal dunia? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menapaki akhir bulan Oktober, banyak yang berdebar-debar. Sebab saat masuk bulan November, yang harus dipersiapkan adalah kewaspadaan. Semua peramal mengungkap bahwa November dan Desember akan menjadi puncak terjadinya bencana alam sebelum pergantian tahun. Akan muncul peristiwa-peristiwa alam yang mengguncang. Kiriman Sanjang yang dikenal sebagai praktisi supranatural juga melihat setidaknya ada 3 bencana alam yang harus diwaspadai. Setelah waspada, dekatkan diri pada Yang Maha Kuasa karena hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan jika alam mengirimkan bencana. Rasanya menjelang akhir tahun ini akan ada 3 bencana besar yang datang di Indonesia. Yang pertama itu adalah akan adanya gempa di dasar laut ya, yang dimana gempa ini muncul di dasar laut khususnya di daerah perbatasan Jawa Barat dan Banten ya. Dia mengatakan seperti itu, akan ada guncangan di dasar laut yang bisa saja berpotensi tsunami khususnya di daerah perbatasan Banten dan Jawa Barat. Bencana besar jelang tutup tahun juga datang dari gunung berapi.
Ini udah sering terjadi, apalagi Indonesia memang berada di atas cincin api yang sewaktu-waktu bisa terancam oleh erupsi gunung api. Dan dalam pandangan mata batin Kireman Sanjang, gunung yang kali ini akan pamer gelgar ada di wilayah Jawa Tengah. Letusan gunung ini juga bakal menimbulkan banyak kerugian, tidak hanya material, tapi juga jiwa. Lalu akan adanya tanah longsor ya. Tanah longsor juga termasuk akan terjadi gunung meletus di daerah sekitar Jawa Tengah ya, kurang lebih dia bilang di daerah Jawa Tengah akan terjadi gunung meletus, yang dimana gunung meletus ini dampaknya cukup besar dan cukup merugikan hingga mengalami korban jiwa ya, walaupun nggak banyak kata dia. Dari unsur air, banjir bandang juga mengirimkan rasa ngeri yang sangat besar. Akhir tahun yang memang berada di musim hujan membuat tumpahan air dari langit sering tak tertampung. Masalahnya, bencana akibat air yang berlimpah terjadi tidak hanya di satu tempat, tapi di banyak wilayah yang bahkan beberapa di antaranya merupakan daerah yang selama ini dikenal aman dari banjir. Terus yang ketiga itu akan adanya banjir bandang yang akan berdatangan di beberapa daerah provinsi ataupun kota. Dan bencana-bencana besar ini yang terjadi itu akan terjadi menjelang akhir tahun 2024 ini, dan tentunya bencana itu akan banyak berdampak negatif dan kerugian yang dialami oleh orang-orang yang mengalami bencana tersebut. Bencana memang menjadi peristiwa paling menakutkan, terutama yang terjadi di akhir tahun. Banyak peramal yang mengungkapkan kengerian, juga Kireman yang melihat semua unsur alam akan mengirimkan bencana. Lalu benarkah peristiwa besar juga terjadi di jalan raya? Mungkinkah akan ada kecelakaan maut? Bagaimana dengan transportasi udara? Amankah? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menjelang akhir tahun yang juga harus menjadi perhatian adalah kecelakaan di darat dan udara. Sebab Kireman melihat ada tanda-tanda tidak bagus dari jalan raya. Akan terjadi kecelakaan beruntun di dalam tol yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Kireman juga diberi penglihatan bahwa akan ada pesawat yang mengalami kecelakaan yang menjadi sebab kesalahan petugas dalam merawat pesawat sehingga terjadi kerusakan fatal yang berakibat kecelakaan. Saya melihat di sini dan digambarkan sangat jelas akan banyak beberapa kecelakaan khususnya darat ya, di area-area jalan tol ya, yang dimana kecelakaan ini itu akibat dari kelalaian si pengendara ya, banyak sampai beruntun di sini saya melihat ya di jalan tol itu. Dan juga saya melihat akan terjadinya kecelakaan di pesawat ya, di pesawat. Hal ini saya perhatikan karena
kurang telitinya teknisi dalam memelihara pesawat ini, sehingga akhirnya mengalami kerusakan dan terjadi kecelakaan. Dan ini terjadi menjelang akhir-akhir tahun 2024. Kecelakaan tidak hanya terjadi pada transportasi udara dan jalan raya. Karena Khodam Penerawangan yang mengikuti kiriman juga memberi informasi tentang kecelakaan di moda transportasi kereta api. Akan banyak korban berjatuhan akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian petugas. Saya melihat ada kereta api yang bertabrakan ya, sama itu semua atas kelalaian dari petugasnya, hingga akhirnya terjadilah kecelakaan kereta api yang besar itu hingga mengakibatkan korban jiwa yang merugikan. Di tengah situasi yang serba tidak pasti, akan datang kabar paling mengejutkan bagi masyarakat luas. Berita ini sekaitan dengan terbongkarnya sebuah skandal besar yang tak pernah terbayangkan. Publik ikut terperanjat karena yang terlibat skandal ini adalah figur yang sangat populer. Apalagi karirnya juga sangat mentereng sebagai rujukan umat untuk bertanya tentang kebaikan. Jadi memang sangat miris apa yang dia sampaikan kepada saya harus sampaikan ke teman-teman Ganjil Misteri, bahwasanya akan ada juga skandal dari tokoh publik. Maaf, tokoh publik ini tokoh agama, Masya Allah. Tokoh agama yang dimana dia melakukan skandal, dan hal ini membuat gempar para netizen. Tapi benarkah akan ada kematian-kematian yang mengejutkan? Siapa saja tokoh publik yang akan berpulang? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak hanya kematian. Akibat tragedi transportasi menjelang akhir tahun, Kiriman juga mendapat penglihatan gaib. Akan terjadi kematian-kematian yang mengejutkan di dunia selebriti. Sejumlah artis lengkap dengan inisialnya diramal akan menghadap Tuhan dengan cara yang berbeda-beda, termasuk yang mengalami sakit menahun. Tapi di antara meninggalnya beberapa artis, ada satu tokoh publik yang memiliki nama besar juga akan berpulang. Tokoh ini sangat populer, bukan hanya sering muncul di media, tapi merupakan panutan banyak kalangan. Pertama, dari golongan selebriti, saya melihat ada sosok artis di sini. Saya lihat berinisial N, ya, yang dimana inisial N ini akan bermula dengan sakit-sakitan yang tidak wajar, hingga akhirnya dia mengalami kematian. Ya. Lalu juga saya melihat ada inisial M dari golongan artis, ya, M, yang dimana inisial M ini meninggal karena kecelakaan yang tidak terduga, gitu ya. Dan satu lagi siapa? T.
Dia mengatakan kepada saya artis yang berinisial T, dan berinisial T ini akan meninggal karena penyakit yang dialaminya, kayak gitu. Juga ada dari beberapa tokoh politik yang meninggal dan menggemparkan kita semua, ya, yaitu berinisial M, ya, inisial M, lalu berinisial Z, ya, tokoh politik ini Z. Juga satu lagi R, ya. Jadi 3 tokoh politikus tersebut yang memang menurut penuturan dari Khodam Jin saya akan mengalami sakit dan meninggal yang tidak wajar. Selain kematian-kematian yang mengejutkan, Ki Reman juga mendapat bisikan dari khodam peliharaannya akan ada 3 kejadian politik yang menggemparkan. Salah satu yang paling disorot adalah huru-hara akibat perbedaan pandangan, termasuk vonis para koruptor yang dinilai sangat ringan, sehingga menimbulkan ketidakadilan hukum. Namun demikian, yang membuat Ki Reman khawatir ialah penglihatannya tentang perpecahan 2 pemimpin yang berdampak besar. Ada 3 kejadian politik yang akan menggemparkan di negeri kita, ya. Yang pertama itu akan adanya huru-hara tentang krisis resesi ekonomi kita, ya. Karena semakin banyak pengangguran, semakin menurun daya beli masyarakat, sehingga hal inilah yang menjadi huru-hara masyarakat, ya. Juga termasuk munculnya pengangguran yang semakin tahun semakin bertambah. Saya perhatikan di sini secara pandangan mata batin saya, ya, khususnya kepada pemimpin kita ini, memang saya melihat akan ada sedikit perpecahan, yang dimana perpecahan politik ini entah karena beda pendapat atau memang sudah tidak satu visi misi lagi. Dan ini saya melihat akan terjadi 2 atau 3 tahun ke depan, ya, pemimpin kita nih. Tetapi walaupun seperti itu, kita doakan semoga pemimpin kita saat ini yang jadi itu tetap permanen, ya. Walaupun memang pandangan mata batin saya itu tidak bisa dibohongi dan tidak bisa dimanipulasi. Satu lagi peristiwa politik yang akan berdampak besar yaitu huru-hara antar ormas yang bahkan sampai meneteskan darah. Yang lebih membuat saya miris lagi di sini, Khodam Jin yang saat ini ada di samping saya, dia mengatakan akan ada huru-hara antar ormas yang memang berbeda pandangan politik, ya. Dan di situ akan banyak keributan, huru-hara, yang dimana keributan itu sampai bertumpah darah. Dia mengatakan akan banyak darah di situ yang bergelimpangan karena hanya beda pandangan politik. Akan banyak huru-hara yang dimana akibat dari kebijakan-kebijakan ataupun oknum-oknum politik yang tidak bertanggung jawab, khususnya kepada para pelaku-pelaku korupsi yang tidak dihukum secara adil. Memang sudah saatnya untuk berhati-hati. Sebab menjelang tutup tahun yang tinggal 2 bulan lagi, akan banyak peristiwa besar terjadi. Tidak hanya berupa bencana alam, tapi juga kematian mengejutkan hingga skandal paling mencengangkan. Tapi mudah-mudahan setelah melewati tahun 2024 yang berat, akan ada pengharapan di tahun 2025. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil
setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.